الهجرة رحلة هادينا. لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم. Kata li pada lafaz lismin adalah harf. Jadi ia pasti mabni. Dalam hal ini mabni kasrah. Ia tidak punya posisi i'rab. Harf jar li termasuk majrurnya ini terhubung dengan kata tanqasim sesudahnya. Kata ismin pada lafaz lismin berposisi sebagai majrur. I'rabnya jar, kata yang menyebabkannya adalah li, tanda i'rabnya adalah kasratain yang tampak di akhir kata. Kata wa pada lafaz wa fi'lin adalah harf. Jadi ia pasti mabni. Dalam hal ini mabni fathah. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata fi'lin pada lafaz wa fi'lin berposisi sebagai ma'tuf. Jadi i'rabnya harus mengikuti ma'tuf alaihnya, yakni kata ismin. I'rabnya jar, kata yang menyebabkannya adalah li, tanda i'rabnya adalah kasratain yang tampak di akhir kata. Kata summa adalah harf, jadi ia pasti mabni. Dalam hal ini mabni fathah, ia tidak punya posisi i'rab. Kata harfin berposisi sebagai ma'tuf, jadi i'rabnya harus mengikuti ma'tuf alaihnya, yakni kata ismin. I'rabnya jar, kata yang menyebabkannya adalah li, tanda i'rabnya adalah kasratain yang tampak di akhir kata. Kata tanqasim adalah fi'il mudhari. I'rabnya rafa', yang menyebabkannya adalah tajarrud, tanda i'rabnya semestinya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Akan tetapi karena darurat syair, maka huruf terakhir menjadi disukun. Dengan demikian, harokat dhammah hanya diperkirakan saja atau istilahnya muqaddar di akhir kata. Kata tanqasim juga mengandung dhamir mustatir jawazan. Perkiraannya hiya yang kembali kepada kata al-kilmah pada bait sebelumnya. Posisi dhamir mustatir tersebut adalah fa'il. Hasanan, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Kata wa pada lafaz wa hadhihi adalah harf. Jadi ia pasti mabni. Dalam hal ini mabni fathah. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata hadhihi pada lafaz wa hadhihi berposisi sebagai mubtada, yang mana dalam hal ini khabarnya adalah lafaz al-kalim. I'rabnya fi mahalli raf'in, yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni kasrah, jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata thalathu pada lafaz thalathuha adalah takkid, jadi i'rabnya harus mengikuti muakkadnya, yakni kata hadhihi. I'rabnya rafa', yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Jika difahami sebagai takkid, maka ini untuk menegaskan bahwa pembagian kata itu ya hanya 3 saja. Ini untuk membantah pendapat Ibnu Shabir yang mengatakan ada kategori keempat, yakni khalifah. Ini insya Allah akan kita kaji lebih dalam di kajian mendalam bait ini. Kata salasu mungkin juga difahami sebagai khobar ke-1, yang mana mubtada'nya adalah lafaz hadhihi. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah hadhihi. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Mungkin juga kata salasu itu difahami sebagai badal. Jadi i'rabnya harus mengikuti mubdal minhunya, yakni kata hadhihi. I'rabnya rafa', yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Kata thalathu juga berposisi sebagai mudhaf. Kata ha pada lafaz thalathuha berposisi sebagai mudhaf ilaih.
i'rabnya fi mahalli jarrin. Kata yang menyebabkannya adalah salasu. Ha termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni sukun, jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Jika versi manuskrip yang diterima adalah yang melafalkannya salasatun, bukan salasuha, maka posisi sintaksisnya sama dengan salas, ya, yakni mungkin difahami sebagai takkid atau khobar atau badal. Kita lanjutkan, kata hiya berposisi sebagai takkid. Jadi i'rabnya harus mengikuti muakkadnya, yakni kata hadhihi. I'rabnya rafa' yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida. Kata hiya termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni fathah, jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Mungkin juga kata hiya difahami sebagai mubtada, yang mana dalam hal ini khobarnya adalah lafaz al-kalim. I'rabnya fi mahalli raf'in, yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni fathah, jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata hiya juga memungkinkan difahami sebagai dhamir fasli. Dhamir ini dari sisi makna menjadi penguat yang memperkokoh takkid salasuha sebelumnya, yakni bahwa pembagian kata itu ya hanya 3 saja. Ini untuk membantah pendapat Ibnu Shabir yang mengatakan ada kategori keempat, yakni khalifah, yang insya Allah kita kaji lebih luas di kajian mendalam. Kita lanjutkan, kata al-kalim itu berposisi sebagai khobar, yang mana mubtada'nya adalah lafaz hadhihi atau hiya. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah hadhihi atau hiya. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang ada secara muqaddar, atau diperkirakan di akhir kata. Karena aslinya harokat dhammahnya itu tampak di akhir kata, al-kalimu mestinya. Tapi karena darurat syair, maka harus disukun menjadi al-kalim. Mungkin juga memahami bahwa frasa hiyal kalim itu berposisi sebagai khobar yang berbentuk jumlatun, yang mana mubtada'nya adalah lafaz hadhihi. Jika difahami frasa hiyal kalim itu khobar, maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة